Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara diskusi rutin mingguan mengenai pelayanan sehari-hari yaitu Tanya Apa Saja. Persembahan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER dan telah hadir di tengah-tengah kita kedua narasumber dan moderator. Jadi pada minggu kali ini berasal dari divisi Veto Maternal, kedokteran Veto Maternal peternakan yaitu ICU obstetrik. Jadi telah hadir di tengah kita nanti ada yang pertama, nanti sedianya akan ada guru kita semuanya yaitu Prof. Eri Gumilar Dahlan. Cuman mungkin beliau sedang proses untuk menyusul dan nanti juga ada Dr. Rozi Aditya Arnalda selaku moderator dan juga nanti yang mendampingi Prof. Eri selaku narasumber yaitu Dr. Bayu Priangga. Dan eh, dipersilakan sekali lagi seperti biasa kepada seluruh peserta untuk bisa manfaatkan selama 1 jam ke depan untuk bisa bertanya kepada kedua narasumber dan moderator kita dengan memanfaatkan fitur Q&A atau kolom chat atau juga bertanya langsung dengan raise hand supaya nanti bisa diskusi langsung. Dan saat ini uh, ini adalah tema atau tanya apa saja yang pertama di tahun 2026 yaitu seri tas ke-243. Dokter Brahmana apa sudah hadir? Dokter Aga? Belum hadir ya dok, belum bergabung. Oke, ya baik. Dan seperti biasa, tidak lupa untuk nanti mengakses pelataran sehat kepada seluruh peserta yang sudah hadir untuk bisa mendapatkan SKP dari Kemenkes maksimal pukul 12 malam. Oke, baik. Mungkin nanti sambil menunggu Prof. Eri bergabung dan juga nanti Dr. Brahmana juga akan ikut bergabung. Mungkin kami persilakan dulu pada Dr. spesialis objin konsultan itu maternal PhD untuk bisa membawakan acara karena selaku moderator. Silakan Dokter Zi. Ya, terima kasih Dokter Seto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kali ini, tas kali ini sebenarnya topik yang jarang dibahas ya di mana-mana, tapi sebenarnya kita perlu tahu tentang apa sih yang terjadi, apa namanya, eh, pasien dirujuk dalam kondisi kritikal atau pasien datang tindakannya mungkin banyak menghadapi apa namanya kesulitan menghadapi penyulit, lalu pasien dirawat dengan eh, biasanya dirawat oleh teman sejawat anestesi di intensive care unit. Cuma mungkin paradigmanya sekarang sedikit berubah ya. Kalau dulu kita pasien ICU ya udah itu urusannya anestesi seperti itu, tetapi ternyata banyak hal yang sebenarnya kita perlu terlibat sebenarnya terlibat dalam penanganan kasus-kasus obstetri yang dirawat di ICU. Kira-kira apa aja sih penyulitnya? Apakah sejauh apa kita bisa terlibat? Mungkin nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita kali ini. Mungkin yang pertama Dr. Bayu Priangga. Beliau adalah staf Fetal Maternals dan beliau memang ekspertisnya sekarang fokus di maternal sepsis dan kasus-kasus critical care di obstetri. Monggo, Dokter Bayu, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Rozi. Mungkin Prof. Eri akan menyusul. Sebentar lagi akan mengudara. Nah, izinkan saya mungkin akan presentasi singkat aja untuk membuka diskusi pada pagi hari ini. Suara saya cukup jelas ya, Dr. Rozi ya. Iya, kedengaran kok. Oke, ya ini kita di sini diskusi tentang intensive care obstetric ya. Jadi memang beberapa hal yang jarang dibahas seperti Dr. Rozi bilang. Nah, tapi memang butuh perhatian khusus karena memang kematian ibu di Indonesia, ya di dunia juga itu hubungannya dengan perawatan intensif setelah postpartum, setelah lahiran, atau mungkin pada saat sebelum lahir. Nah, beberapa hal di sini yang perlu saya tekankan, saya mungkin akan membahas tentang filosofi dari intensive care sendiri. Saya nggak ngomong terlalu banyak karena mungkin nggak cukup waktunya 1 jam, nanti kita perluas di diskusi. Ya, ini data kita di Dr. Stomo ya. Jadi ternyata pasien-pasien yang ada di Dr. Stomo itu, kalau kita lihat dari waktu kematiannya itu memang paling banyak lebih dari 5 hari. Tapi ada juga atau beberapa juga itu yang meninggal 2 hari sebelum saat dia datang ke
Dr. Sutomo sebenarnya di rumah sakit tersier. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata perawatan intensif itu juga diperlukan pada saat prarujukan. Jadi kita harus bisa stabilisasi, kita bisa deteksi dini tentang kegawatan dari bidang obstetri. Walaupun dia termasuk juga ginekologi ataupun onkologi juga. Nah, kalau dari kematian maternal sendiri, ini saya rekap kira-kira 3 tahun selama 2020 sampai 2022 itu memang yang paling banyak infeksi. Yang memang tahun 2021 paling banyak karena COVID ya. Tapi secara jumlah memang dia masih top ya. Jadi dia masih yang paling teratas dari penyebab kematian ibu. Nah, apa sih intensive care obstetric itu? Ya, perawatan intensif obstetrik itu adalah cabang ilmu kedokteran ya, yang dimana dia eh, concern atau dia eh, memusatkan perhatian pada support organ ya. Karena kalau misalnya kita lihat dari level perawatan itu ada dibagi menjadi 3 ya. Dia jadi bisa di bangsal. Sekarang mungkin ada HCU, ada high care unit, sama intensive care unit. Bedanya high care unit dan intensive care unit adalah kalau high care itu dia memerlukan prosedur atau monitoring yang non-invasif. Mungkin seperti monitoring menggunakan monitor seperti itu, kemudian menggunakan oksigen masker dan lain-lain. Nah, kalau intensive care unit ini segala sesuatu yang menggunakan invasif prosedur seperti intubasi, kemudian peluk organ super seperti ECMO dan lain-lain. Nah, prinsipnya perawatan intensif itu sebenarnya ada 3 ya. Jadi yang pertama adalah mengobati underlying cause-nya. Jadi penyakit dasar yang kita harus evaluasi, kemudian kita bisa memberikan manajemen yang pas untuk pasien tersebut. Kemudian memberikan perawatan suportif dan meminimalkan resiko pada pasien tersebut. Ya, jadi kita meminimalkan resiko yang bisa terjadi, komplikasi yang bisa terjadi pada pasien-pasien yang memerlukan perawatan kritis. Nah, kita yang tekankan pada perawatan intensif itu adalah deteksi dini ya. Jadi deteksi dini dari komplikasi maternal. Kalau dari paper yang terbaru di Lancet ini, itu sebenarnya yang kita banyak pakai adalah MEOS ya. MEOS itu salah satu scoring sistem yang sangat baik untuk melihat komplikasi maternal, khususnya di obstetrik. Tapi ternyata semua itu tidak ada yang superior ya. Pasti ada kekurangannya. Ada yang sensitivitasnya tinggi tapi spesifitasnya rendah, ada yang spesifitasnya tinggi tapi sensitivitasnya rendah. Seperti itu. Jadi tidak ada satupun yang benar sebenarnya untuk melakukan scoring. Tapi untuk early deteksi itu sangat penting. Jadi sebenarnya early deteksi scoring itu bisa diadaptasi berdasarkan fasilitas kesehatan masing-masing physician atau eh, tenaga ahli. Nah, kemudian yang banyak ditanyakan adalah apa kita masih pakai SIRS ya? SIRS itu memang sudah ada sejak tahun 91 dan dia berkembang sampai sekarang. Bedanya adalah SIRS ini dulu banyak digunakan pada penegakan sepsis. Tapi semenjak ada sepsis 3.0 atau sekitar tahun 2016, SIRS ini malah ditinggalkan. Tapi bukan berarti ditinggalkan ya, tapi dia menjadi monitoring atau mungkin menjadi deteksi dini, bukan sebagai alat diagnostik. Ya, kalau kita ngomong sepsis sekarang itu bukan hanya sispes infeksi, tetapi spesifik harus ada organ disfungsi. Jadi kalau ada organ disfungsi yang disertai dengan infeksi dan inflamasi, itu yang namanya sepsis. Nah, banyak guideline tentang sepsis juga di dunia, mulai dari Pakistan, India, kemudian Eropa dan Amerika, itu semuanya mengeluarkan eh, prosedur screening sepsis itu berdasarkan masing-masing fasilitas kesehatan, masing-masing setiap center. Tapi kita lihat di sini ternyata memang ada SIRS-nya, ya. Jadi initial step setiap pathway atau setiap alur itu selalu menggunakan SIRS, tapi SIRS ini diadaptasi eh, oleh apa namanya karakteristik maternal pada area tertentu. Nah, satu lagi ini juga yang paling baru ya. Mungkin kalau dulu itu saya pernah dengar di berita Menteri Kesehatan itu menyeletuk bahwa USG itu bisa menggantikan stetoskop ya. Nah, ternyata tahun kemarin itu ada publikasi top tier yang menjelaskan bahwa ternyata pocket ultrasound mesin itu bisa menjadi tantangan penantang dari tradisional stetoskop ya. Jadi kalau misalnya Menteri Kesehatan ini mungkin dia akan lebih mengadakan USG portable kepada seluruh fasilitas kesehatan. Dan ini kita apakah boleh menggunakan
kita boleh menggunakan cara kita mesin utama kita yang gunakan adalah USG sebetulnya. Jadi kita juga berhak untuk menggunakan ini. Nah, salah satunya kita bisa menggunakan pada saat eh, pasien dengan edema paru, kemudian misalnya nih ada pasien dengan curiga ureter terligasi. Nah, itu kita juga bisa mengevaluasi sendiri hidronefrosis yang terjadi pada pasien tersebut. Nah, itu alatnya sebenarnya sama, dia menggunakan USG dengan probe yang convex. Seperti efusi pleura, apabila kita tidak sempat, kita bisa fototraks masih besok pagi gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan USG, kita bisa lihat B-lines atau ada A-line seperti itu. Nah, ini sebenarnya sangat membantu sekali pada kasus-kasus dengan perawatan intensif. Ya, itu sebagai pemuka, Dr. Rosi, mungkin untuk kita diskusi kasus atau yang lainnya kita bisa kembangkan di diskusi. Tapi Prof. Eri sudah datang mungkin. Ya, terima kasih Dokter Bayu. Ya. Eh, jadi ini topiknya Prof Ferry, tentang maternal sepsis yang dijelaskan oleh Dokter Bayu. Mungkin Prof Ferry ada hal yang mau disampaikan atau mau diskusikan, Prof, di-sharekan, Prof, tentang maternal sepsis ini. Eh, Termute, Prof, yang saya, Prof. Nggih, Terima kasih Dokter Rosi, Dokter Bayu, terima kasih. Saya menambahkan 4 slide aja ya. nggih. Jadi sehubungan dengan topik kita ini suatu perawatan di intensive care unit ya. Terima kasih Dokter Bayu sudah memulai ya memberikan suatu introduction apa itu high care unit dan apa itu intensive care unit. Kemudian juga dengan apa bagaimana indikasi pasien-pasien yang mana. Jadi artinya ini bumil, ibu hamil yang mana dirawat di high care dan yang mana dirawat di intensive care. Eh, saya bisa ini ya bisa share untuk ininya ya, untuk slide saya dari sini. Bisa, Prof. Monggo, Prof. Oke, ya, bentar ya, tunggu 4 slide. Bisa terlihat ya slide saya, Dokter Dokter Rosi, Nggih. Dokter Screen-nya bisa terlihat, ya? Prof. Bisa. Iya, Di full iya, screen, Prof. Yang saya. iya. Bentar ya, sabar. Hmm. Iya. Oh, kok hilang lagi? Iya, iya. Baik. Jadi saya melengkapi apa yang diutarakan oleh eh, Dokter Bayu. Kami berdua ini memang sudah berapa tahun ini ya dalam merintisan perawatan intensif care. Saya ulangi lagi tadi bagus sekali dengan suatu pendahuluan pasien yang bumil yang mana yang harus dirawat di high care unit dan yang mana harus di intensive care unit. Dan semua itu sudah ada, ternyata sudah ada peraturannya ya dari Depkes. Nah, mungkin Dokter Bayu sempat itu ya, saya belum melihat itu slide-nya. Bahwa ini sudah peraturan dari Menkes dulu ya, sebelum COVID-19. Jadi maksudnya untuk teman-teman yang ada di rumah sakit tipe tipe B dan tipe C malah ya. Jadi ini mereka sudah minimal secara filosofi ilmunya harus dikuasai dulu, kemudian baru secara teknis, nah ini melakukan. Jadi pada prinsipnya secara filosofi apa yang diutarakan oleh Dokter Bayu itu adalah kita sebagai obstetrikus pada waktu sebelum, sedang, dan setelah melakukan operasi pada bumil ya, apakah itu sesarian ya, kemudian apakah itu, nah ini Dokter Rosi ahlinya di plasenta kreta, kita harus mempunyai responsibility ya, tanggung jawab ya, bahwa pasien itu nanti setelah dioperasi, ya tadi sudah oleh Dokter Bayu, ini perawatan di intensive care unit ini seperti apa. Nah itu yang diarahkan Dokter Bayu. Jadi tidak saja melemparkan sepenuhnya ke anestesi, itu bukan urusan saya. Nah inilah yang suatu katakanlah bisa disebut revolusi ya. Kita secara etik itu tidak boleh bersikap demikian.
Itu bukan urusan saya, itu urusannya anestesi, tidak bisa. Ya. Jadi secara etik seperti itu kita harus bekerja sama, ya, bekerja tim. Kemudian yang kedua, nah kita akan berhadapan dengan keluarga pasien ya, karena dalam perawatan di intensive care unit ini kita berhitung bagaimana pasien ini bisa pulih dan keluarga pasien menunggu. Dan sekarang dalam keadaan artificial intelligence, keluarga pasien itu tidak lagi seperti dulu. Dia mengetahui sekurang-kurangnya. Disinilah ya, perdarahan yang banyak. Kemudian keadaan yang tadi Dr. Bayu utarakan, komorbid yang bisa mengancam ibu hamil ini. Ya, jadi suatu saat ini plasenta kereta mungkin Anda tidak optimal membuat diagnosa, contoh ya. Kemudian Anda melakukan operasi ternyata itu akreta, terjadi perdarahan. Nah, disinilah insya Allah Anda akan ingat ini yang disebut intensive care, ini yang disebut high care. Jadi saya masuk lagi, dua space ini, uh, high care sama intensive care itu tidak boleh berjauhan, harus berdekatan. Suatu saat Anda sudah merawat di intensive care, terjadi suatu steady pada pasien, ya. Jadi 3 itunya prinsipnya. Dilihat dari hemodinamik, respirasi, dan kesadaran. Nah, kalau itu sudah tercapai suatu improve kemajuan, baru dia boleh pindah ke high care unit. Itu satu contoh yang paling gampang. Jadi, kenapa dia tidak boleh berjauhan ya? Karena di dalam high care unit itu, bila terjadi keadaan yang memburuk kembali, bisa cepat kembali ke intensive care. Kemudian sudah dijelaskan perbedaan lainnya antara intensive care dan high care. Intensive care namanya juga intense ya. Everything just are in intensive care. Termasuk misalnya yaitu ventilator. Jadi ventilator tidak mungkin ada di high care ya. Sudah ditegaskan Dr. Bayu. Jadi itu ada di intensive care. Jadi sekali lagi di sini kerja tim ya. Bukan melepaskan begitu aja ke anestesi itu teman kita yang paling setia, kardiologi dan lainnya ya. Anestesi pun juga ingin belajar ke obstetri. Karena apa? Who is the pregnant woman? Itu adalah ibu hamil ya. Ibu hamil itu berbeda sekali dengan ibu yang tidak hamil. Ibu hamil itu terjadi suatu maternal adaptation ya. Mungkin Anda dalam pendidikan masih ingat itu di William Obstetric, adaptasi maternal pada wanita yang sedang hamil. Everything just change. Nah, di situ anestesi ingin belajar dari obstetri. Jadi dari sinilah satu alasan bahwa sekali lagi, jadi mengingatkan ke Anda dan ke saya ke diri saya juga dan Dr. Bayu dan Dr. Rosi itu bahwa tanggung jawab pasien post-op itu adalah covering with us. Nah, tadi Dr. Bayu satu lagi slide, tadi bagus sekali Dr. Bayu terakhir itu ada slide yang prinsipnya, nama slide-nya fokus ya, di mana supporting USG, alat-alat USG di ruang intensive care unit, ini saya ulangi lagi, di ruang intensive care unit itu sekarang sebaiknya dilengkapi dengan USG, tadi dengan alat yang convex, tujuannya adalah untuk mempercepat mengetahui, mengidentifikasi, mendiagnose ya keadaan-keadaan yang mengancam pasien. Misalnya dari operasi kita terjadi internal bleeding. Nah, dengan alat itu langsung bisa diketahui ya. Jadi yang mengerjakan itu kita ini, apalagi yang baru selesai dari operasi, itu tanggung jawab Anda. Jangan lari loh dari tanggung jawab itu. Anda bisa mengetahui, loh ini sudah langudem ini. Anda juga bisa mengetahui, loh ini kan peripartum kardiomiopati misalnya. Dan satu contoh lagi, ini ada di layar, loh ini pasien jaundice on pregnant ini. Ibunya icteric, kemudian Anda sudah berpikir, wah ini apakah suatu acute fatty liver ya,
Anda bisa dengan alat USG itu membantu. Dibandingkan Anda menunggu radiologi melakukan scanning. Sudah berapa waktu hilang. Dengan time related, nyawa itu juga sudah bergeser menuju mungkin sudah ke akhirat. Jadi, what is my principle here? Right? Jadi time related itu sangat berhubungan dengan ini. Ya, jadi bekerja di ruang intensive care, obstetri, anestesi itu sahabat kita yang paling setia ya. Itu within 6 hours itu prinsipnya dia. Dalam 6 jam itu sudah harus berubah ini, berubah baik, berubah improve atau berubah memburuk. Lah itu dah prinsipnya. Saya contohkan di sini jaundice in pregnant, saya kira um, 4 slide aja. Karena kami di Dr. Stomo tahun 2025, 6 bulan pertama, 6 bulan kedua, 6 bulan pertama itu kita menyimpan 22 kematian, 6 bulan kedua 24, jadi semuanya the whole year 46, jadi 46 kasus. Di antara 46 kasus itu pada 6 bulan pertama itu ada 7 jaundice itu. Bayangkan ini. Jadi ini kawan-kawan yang bekerja di ini ya terutama juga yang langganan ngirim ini mudah-mudahan ada di hari ini belajar jaundice in pregnant ini. Eh, Dokter Rosi, ini bisa terlihat ya layarnya dengan jelas ya. Iya, terlihat, Oke. Bro. Ya. Suara saya juga ini ya, Dokter Rosi. Ya maklumlah ini orang lansia. Suara saya jelas ya? Jelas ya, Bro. Jelas. Ya, oke. Jelas, Prof. Baik. Nah, jadi ini definisi dari jaundice. Jangan lupa ya. Jadi sebaiknya pada waktu dia masih paruh waktu ya, the first half atau within a second trimester ya. Kita belajar mengenal yellow color in the skin ya, kemudian di iktriknya itu di mucous membrane ya. Dan ini mohon dihafalkan angka-angkanya ya. Ini penting sekali nih. Jadi laboratorium dari patologi klinik saya kira ada semua di rumah sakit tipe C itu sekarang sudah ada ya, bahwa angka 2 miligram ya itu harus dipegang betul. Kemudian apa itu conjugated, kemudian unconjugated. Jadi ringkasnya icteric on pregnant yang sangat mematikan, jadi threateningnya itu adalah yang unconjugated karena dia belum dilakukan konjugasi. Jangan lupa baca lagi, kita waktu medical student sudah diajari ini kan ya. Artinya jadi unconjugated ini kalau masuk ke otaknya ibu, jadi jangan lupa eh, apa namanya blood-brain barrier. Jadi ada placental barrier, ada blood-brain barrier. Itu pada brain itu ibu ini waktu hamil berubah memburuk. Contohnya pada preeklamsi pasien mudah kejang dengan tekanan darah yang tinggi. Nah sekarang dengan iktrik yang unconjugated ya ini mudah masuk sehingga masuk ke otak terjadilah ensepalopati. Nah, ini dia yang betul-betul merisaukan sekali ya. Nah, kemudian secara teori ya ada ada hepatic jaundice, ada post hepatic jaundice ya. Jangan lupa yang pre-hepatic jaundice ini juga ada ini di Indonesia ini ya. Kita negara tropis ya. Terjadi hemolisis yang berlebihan, bisa membayangkan bahwa eritrosit yang dipecahkan itu menghasilkan bilirubin. Nah, itu nanti yang masuk ya, masuk ke kandung empedu ya. Nah, kemudian terus ke hepar, di sini metabolisme bilirubin dibaca lagi, ada kuliahnya dulu ya waktu medical student. Kemudian tadi Dokter Bayu dengan fokus ya, itu kita bisa melihat dengan scanning kandung empedunya itu besar apa kecil, apa penuh dengan itu, jangan-jangan juga ada batu di sana. Nah, ini sudah suatu diagnostic sporting dari alat alat ya USG yang sederhana di ruang intensive care unit. Nah, yang hepatic jaundice inilah ini yang terutama ini penyebabnya ya. Dari catatan angka kita, ya kita tuh maksudnya karena Anda ini mengirim ke Dokter Sutomo, kami di Dokter Sutomo ini kan
yang ibarat sungai itu paling hilir ya. Itu yang utama itu adalah acute fatty liver ya. Ya, ini dengan USG bisa ini. Nggak usah manggil radiologi ya. Nggak usah. Taruh aja itunya probe-nya itu di pinggang kanan ya, naik ke atas sedikit di pinggang kanan Anda melihat tadi seperti Dokter Bayu katakan, jangan-jangan ini ada hidronephrosis enggak? Kemudian urinnya keluar apa enggak? Nanti saya perlihatkan di Swan score ya. Itu sudah bisa dengan USG. Kemudian naik sedikit, nah itu sudah daerah liver. Anda bisa melihat di liver itu seperti apa dengan USG itu. Kalau dia hypoechoic, parensimnya enggak kelihatan, wah ini acute fatty liver. Anda bisa cocokkan nanti dengan hasil apa itu pemeriksaan enzim-enzim SGOT, SGPT di fat, maaf di liver ya. Jadi yang utama di sini penekanannya tiga ini, acute fatty liver atau nah hepatitis B ini yang utama ya. Anda bisa lihat ibu ini pernah enggak dilakukan triple eliminasi ya. Nah, kalau ternyata reaktif, jangan-jangan dari sini ini iktriknya ya. Kemudian yang satu lagi, ya ini kita sudah akrab sekali sahabat kita. Siapa ini? Preeklamsi. Jadi tekanan darahnya. Kemudian hemolysis, elevate liver enzyme, and low platelet ya, help itu. Kalau drug ini, wah nggak mungkin ya saudara-saudara kita di perifer uh, apanya intoksikasi dengan ini ya. Jarang sekali ini di negara-negara barat. Baik, yang post hepatic jaundice, nah, ini seperti ini tadi, ya. Baik, kita harus mungkin 2 slide lagi, harus menyadari bahwa setiap ibu hamil, everything is changed, termasuk di livernya itu. Apa yang berubah di sini ya? Apa yang tidak berubah, ya? Yang sebelah kiri itu blood volume, kita harus tahu semua. Kemudian alkaline phosphatase levels itu juga berubah ya. Nah, ini yang clotting factor ini. Jadi mudah-mudahan yang nanti bekerja di tipe B dan kawan-kawan kita yang sudah lulus subspesialis ya, itu mudah-mudahan bisa menjadi memenuhi harapan dari anestesi untuk berkomunikasi ya. Jangan sampai loh ya lulusan subspesialis Surabaya terus bukan urusan saya, enggak bisa. Kita tarik nanti itunya apa namanya? Ijazahnya. Jadi harus tahu itu clothing factor. Jadi keadaan hepar dalam keadaan sakit, wah itu sudah berubah. Dalam keadaan hamil, ya sebelum sakit itu sudah berubah. Sudah naik di dimernya selain clothing factor. Nah kemudian yang tidak berubah di sini, nah ini AST, ya jadi SGOT, SGPT tidak berubah, bilirubin tidak berubah. Jadi jangan lupa saya kembali lagi ke ini. Nah ini ya, jangan lupa ini angka-angka ini ya. Kalau dia 2, di atas 2 itu sudah mulai kuning dia ya. Jadi diingat normalnya itu 0,2 ya. Ini yang terakhir kita bulan Desember bilirubinnya 10, astagfirullah. Jadi ya inilah suatu apa ya, refleksi ya, pembelajaran untuk kita. Baik, yang terakhir, nah ini yang sebelah kiri ini, Swan score ya. Ini bagus sekali. Anda dapatkan 6 aja, ya itu sudah hati-hati. Waduh, ini acute fatty liver ini ya. Vomiting, abdominal pain, kemudian ibunya sudah tidak bisa diajak komunikasi. Wah, ini sudah ensefalopati ini. Ascites, kemudian tadi yang Bayu poliuri, ya polidipsi. Anda lihat USG ginjalnya. Nggak usah manggil radiologi, baru besoknya dia datang. Besoknya jangan-jangan pasiennya sudah berangkat. Bilirubinnya tadi, hypoglikemi, ya semua kita ada ya. Terus, nah biasanya sudah terinfeksi. Tadi Bayu sudah mengutarakan sepsis, kemudian sebelum sepsis ya Bayu, ini para klinisi ini masih pakai apa tadi, yang apa Bayu? Jadi yang SIRS ya, Systemic Inflammatory Response Syndrome. Ya, jadi leukositnya jangan lupa juga leukosit pada ibu hamil itu masih 17.000 ke bawah, jadi di atas 17.000. Asam urat ini yang menjadi inti primadona ini, ELT, kemudian acute kidney injury jangan lupa
Ini saya berkali-kali kalau sama PPDS 2 ini jangan sampai lupa ini ya, bahwa serum kreatinin pada wanita hamil tidak lagi 1,2 tapi justru 0,8 ya, koagulopathin dan sebagainya. Baik Dokter Rosi, itu yang terakhir dari saya. Mudah-mudahan ini saling melengkapi. Mudah-mudahan ini bisa bisa apa namanya menarik ya. Menarik dulu. Saya enggak mengikuti Dokter Rosi ini, berapa listener ini, berapa ininya ya? Apa cuma Eh, jangan-jangan enggak ada pendengar? ada, Prof. Ada. 70 atau Iya. 80-an. Saya kembalikan ke Dokter Rosi sebagai moderator. Oke, terima kasih, Prof. Eh, Topiknya berat sebenarnya ya, tapi sekarang lagi meningkat ya. Kita sendiri, maksudnya kemarin kita kebanjiran kereta, kita berusaha menekan supaya tidak masuk ICU, alhamdulillah lumayan. Kita juga tim jantung juga kita berusaha untuk menekan kematian, ya alhamdulillah juga lumayan. Nah, muncul lagi yang lain ya. Pasien datang entah masih hamil atau pasca melahirkan dalam kondisi sepsis, jaundice juga meningkat. Jadi ini PR kita masih banyak ini, Prof. Dan apa namanya? eh Paradigma yang memang harus bergeser, Prof. Memang dulu kita banyak yang berpikir bahwa ya ini urusannya anestesi gitu, tapi ternyata ya enggak. Kita harus terlibat betul, Prof. Dan mungkin ada banyak hal yang update. Tadi Dokter Bayu menjelaskan fokus juga itu hal yang baru sebenarnya. Karena saya ingat kemarin di World Congress tahun kemarin tuh fokus tuh jadi anunya primadonanya World Congress karena Hmm. banyak sekali yang dibahas. Dan kemarin kalau nggak salah Dokter Bayu sempat ikut pelatihan juga ya Dokter Bayu di Belanda itu ya Iya, fokus iya, itu. Ya, mungkin betul. eh, kita buka sesi diskusi mungkin dari peserta ada yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi langsung kita persilakan. Mungkin sambil nunggu dari peserta saya tanya dulu nggih. Eh, Moderator tanya. Iya, iya sudah. Oke. Mumpung Prof. Iya, mungkin kalau saya lihat dari maternal sepsis, sebenarnya saya cukup kewalahan ya. Kewalahan sebenarnya banyak sekali pasien yang sepsis. Mungkin saya penasaran sebenarnya karena saya waktu apa namanya tentang fokus ini saya tidak mengikuti seberapa dalam. Mungkin Dokter Bayu bisa menjelaskan ya. Sebenarnya kalau memang kita melakukan USG pada pasien ICU, memang pada pasien sepsis gitu. Sebenarnya apa sih target kita yang kita lihat itu? Mungkin bisa dijelaskan Dokter Bayu. Ya. Ya, terima kasih Dr. Rosi. Jadi kalau dari filosofi sendiri, fokus adalah point of care ultrasound ya. Jadi dia uh, bedside examination ternyata ya. Jadi dia pemeriksaan secara langsung untuk mengevaluasi apa sih yang terjadi pada pasien tersebut. Nah, khususnya untuk sepsis sendiri kan terjadi inflamasi secara sistemik ya. Kalau definisi baru dia ada organ disfungsi sebenarnya. Nah, organ disfungsinya itu tidak tahu di mana, bisa di ginjal, bisa di liver, bisa di hematologi juga bisa, di brain juga bisa. Jadi segala sesuatu infeksi yang menyebabkan organ disfungsi itu namanya sepsis sekarang ini. Nah, peran fokus di sini adalah selain untuk mencari organ disfungsi, salah satunya juga mungkin bisa di liver, kita lihat ada parenchymal kidney liver disease atau enggak, kemudian kita lihat ada hidronefrosis atau enggak, ataupun kita bisa lihat dari paru-paru juga pneumonia, itu juga bisa dilihat dari fokus sebetulnya. Yang kedua adalah karena ini sifatnya sistemik, berarti ada masalah dari gangguan sirkulasi sebenarnya. Nah, kalau kita baca di pathway atau alurnya protokol penanganan sepsis, itu yang pertama adalah cairan. Jadi kita memastikan cairannya itu cukup atau enggak. Nah, terkadang kita itu sangat takut sekali ngasih cairan berlebih pada ibu hamil, karena takut edema paru ya. Nah, itulah tempatnya kita menggunakan fokus. Nah, untuk mengevaluasi hemodinamik dari pasiennya. Jadi pada saat fokus itu kita juga diajari pemeriksaan ejeksi fraksi, ada kardiomati atau enggak, kemudian ada cairan di IVC, intravenous intrakaval, itu cukup atau enggak, itu kita diajarin juga. Nah, itu supaya kita objektif untuk memasukkan cairan ini tidak berlebihan sebenarnya. Atau mungkin Prof Eri juga banyak pengalaman di ICU, saya juga diajari oleh Prof Eri untuk melihat IVC juga dan kardio miopati sebenarnya. Mungkin Prof ada pengalaman, Prof. Iya. Saya nyambung itunya Dokter Bayu.
nyambung dan mengulangi. Jadi betul itu 3 step itu. Pertama bedside examination. Jadi bedside examination itu kita di Dokter Stomo punya apa namanya punya res di bawah itu, dan res kita itu, wih, lengkap sekali itu. Jadi di situ bedside examination, pasien yang sudah datang dalam keadaan jelek di situ ya, dalam keadaan jelek itu kita sudah menyambut di situ. Ini ini poin nomor 2, ini ada sepsis apa enggak? Nah itu tadi yang dikatakan Dokter Bayu. Nah sepsis itu kita lihat dari klinikalnya dulu. Kan kita pakai SIRS itu kan singkatan Systemic Inflammatory Response Syndrome ya. Dari klinikalnya itu kan temperatur yang tinggi, kemudian leukosit yang tinggi, terus kemudian pernafasan dan nadinya. Nah ini kalau ini ada, nah baru masuk yang ke Dokter Bayu katakan tadi, ini cairannya cukup apa enggak ini? Kan dari sini ini betul ini. Nah kita bisa di res itu, masih di res ini, kita dengan scanning melihat di ginjalnya tadi, gampang sekali itu melihatnya. Kemudian kalau dari tadi search-nya itu melihat pernafasannya kok seperti di atas 30, jadi Dokter Bayu sudah mendemonstrasikan. Jadi scanning pada paru itu kelihatan sekali. Wow, ini langudem, ini pneumonia lah ini dari sini. Dan kita ini pneumonia langganan, Bayu. Karena waduh, ini pembunuh juga ini. Nah, terus jangan lupa balik lagi yang ke ginjal itu. Ini kan ibu hamil. Ibu hamil itu kan bladdernya kan di depan uterus. Once uterine enlargement, just pushing forward. Nah, terjadilah ascending infection. Ini yang paling gampang. Jadi kita memang harus tegaskan kalau betul ini ada infeksi yang menjadi sepsis, sumbernya ini pertama ya kita dulu di bidang pelvic ini. Karena secara fisiologis uterus yang membesar, ureter kedua itu tertarik ke atas ya, kemudian mempermudah ascending infection. Jadi sumbernya dari sini, mungkin endometritis. Nah, tetapi kenyataannya Dr. Rosi, nah, kita banyak mendapat yang di luar bidang pelvic. Yang paling enggak enak itu Bayu kan yang yang sep, yang Iktrik meninggal yang nomor 46 itu bulan Desember. Itu kan astagfirullah, heparnya ada abses. Jadi absesnya pecah. Ya ibunya memang dikirim sudah, ini maaf ya dari Lamongan. Itunya sudah satu-satu ya. Saya sama Bambang Pujo dari anestesi di ICU tuh, saya bilang, Pak Pujo ini tidak mungkin kalau cuma endometritis menyebabkan kok kayak gini jeleknya itu. Jadi demikian. Nah, sekarang Bayu, tugas kita ini yang ke rumah sakit tipe B lah dulu ya, sebelum ke tipe C. Itu mereka gimana Bayu? Nanti tolong dicek atau nanti mungkin ada yang menjawab dari forum ya. Apakah mereka sudah mampu ya memeriksa apa namanya prokalsitonin, kemudian CRP, apakah sudah mampu ya? Harusnya kalau ada patologi klinik ya mampu mestinya ya. Nah itu kan sudah mendukung suatu suatu sepsis ini. Nah, hanya saya ingat saya pernah diskusi sama Bayu di sini. Kelemahan kita sepsis di kita ini ya, sebenarnya waktu datang di res sebelum dia datang itu sudah ada ya sepsisnya ya. Itu yang kelemahan dari negara-negara berkembang bahwa sepsisnya itu minimal infeksi itu sudah terjadi sebelum datang di res. Kan gitu Bayu ya. Sehingga orang-orang barat itu bingung dia. Dia minta apa akhirnya? Systemic review ya Bayu ya. Ya, Systemic betul, Bro. review dari negara-negara berkembang kayak India. Supaya dia sebelum mempelajari yang di Indonesia, dia sudah adaptasi. Oh Indonesia ini seperti ini. Demikian Dr. Rosi. Demikian Dr. Rosi. Ya, terima kasih Prof. Dr. Bayu. Ini ada satu pertanyaan dari Dr. Indi Suryadi. Bertanya pada kasus jaundice in pregnancy yang kondisinya dalam fase aktif atau hampir lengkap dalam infarktun, ya, Prof. Atau postpartum, bagaimana antisipasi biar pada waktu merujuk lebih aman?
Mungkin untuk Prof. Eri, bagaimana Prof ini Prof? Sama-sama Bayu. Ya, ayo silakan Bayu duluan. Ayo Ya, sama-sama. Prof. Ini ujian Eh, untuk kita ya, ini. Bagus ini. bagus, Ini Prof. Indi ini saya lihat di sini malah ini ngasih hadiah kalau bisa ini. Wah, ini kita ini kita. Ayo Bayu. Ya, Jadi ini jaundice pada waktu in partu, pada waktu sebelum atau post ini ya. betul, Prof. Ya. Ya, pertanyaan Dokter Indi ini sempat kita masukkan ke subtopik kita di workshop intensive care tentang transport critical ill patient, Prof. Sebenarnya. Hmm. Nah, memang untuk transport pasien dalam kondisi kritis ini kita harus memastikan bahwa ya kita kalau bicara tentang anestesi kan ada airway breathing circulation ya, Dokter, Prof. Kita pastikan itu aman dulu, tidak ada shock septic, kemudian tidak ada shock gangguan hemodinamik, itu sebenarnya aman untuk dirujuk. Dan kita harus bisa mengestimasi dalam perjalanan itu tadi bisa terjadi kegawatan enggak sih sepertinya. Hmm. Jadi misalnya pada pasien aman-aman saja, tapi mungkin dia kita lihat sudah agak hipotensi. Nah, ini kan sudah ada harus bisa diantisipasi sebenarnya cairannya Hmm. atau hemodinamiknya seperti itu. Nah, untuk masalah transport kapan atau sebaiknya langsung atau tidak itu kembalikan lagi di kondisi pasiennya sendiri. Kalau kondisi pasiennya sendiri memang sudah ideal untuk dirujuk, sebaiknya semakin cepat semakin bagus. Karena memang kalau saya temukan sendiri di Dr. Sutomo ini, pasien-pasien dengan kondisi kritis itu datangnya memang sudah terlambat. Jadi Hmm. deteksi dininya ini kurang memang. Ya ini saya juga lihat fenomena ini di paper-paper luar, Prof, ternyata, Prof. Jadi deteksi dini ini sangat penting dan sekarang jadi hot issue juga dalam dalam perawatan kritis, terutama di sepsis kalau di bidang saya sebenarnya. Hmm. Ya, baik. Oke. Saya ini mengulangi dari Dokter Bayu ya, Dokter Indi ya. Jadi ada tiga kalimat, tiga kata ya. Ini tugas kita. Jadi Anda waktu katakanlah berapa jam sebelum mengirim itu Anda diwajibkan. Anda diwajibkan seperti yang dikatakan Dokter Bayu itu. Pertama ini pasien ini betul enggak hemodinamiknya ini ya. Jadi cairannya benar enggak? Jangan sampai terjadi ya shock. Jadi perbaiki dulu itu. Kedua, menyadari loh ini pasien ini sepsis ini. Sehingga dalam mengirimnya itu jangan sampai dalam keadaan yang aduh tidak wajar. Ini yang terjadi yang dimaksud Dr. Bayu ini. Karena saya menilainya di res pasien sudah tidak sadar satu apa ya katakanlah yang terakhir itu 224 Glasgow Coma Scale-nya. Kemudian aduh hipotensif. Nah, kemudian yang ketiga dari Dr. Bayu itu sudah ada pertemuan antara si operator ini filosofi ya dengan anestesi sama-sama di sini. Jadi saya ulangi kata-kata sama-sama ini, sama-sama ini, sama-sama bertanggung jawab mengidentifikasi ini. Ini dia. Sehingga bisa berpikir ini kalau dirujuk mudah-mudahan satu lebih dari sekedar selamat sampai di res ya. Kemudian yang kedua sudah ada komunikasi dengan katakanlah dengan Dokter Stomo ya Dokter Bayu saya kembali lagi ke siapa namanya Dokter Marisa ya. Jadi waktu yang terakhir ini Dokter Bayu yang yang apa namanya pertama kali yang meninggal tahun 2026 ini. Kan di sini nih komunikasi. Jadi si PPDS 1 kita ini pasien ini segera dikirim ke OKA. Wah, tapi dari anestesi, oh nanti jangan dulu lah, ini sudah tidak ada kerjasama itu. Jadi begitu yang di perifer, tim kerja, ya itu betul-betul adalah bersama-sama di sini. Jangan meninggalkan pasien terus ditinggalkan ke anestesi aja. Nah, saya tambahkan sedikit, kalau pasien itu terjadi sebelum Anda melakukan operasi, wah ini bagus sekali ini. Ya, sebelum melakukan operasi, jadi Anda sudah bisa mendiagnosis, oh ini jaundice ini ya. Anda lihat aja ininya apa namanya skleranya itu loh, dilihat skleranya itu kuning apa enggak.
Terus tadi bilirubinnya kalau sudah di atas 2 ya, misalnya 4, 5, itu. Terus kemudian pakai tadi Swansea tadi ya, 6 dari 10. Ya kan gampang sekali kesadaran, kemudian vomiting, abdominal pain ya, seperti itu. Nah, kalau umpamanya bisa dalam keadaan demikian Anda itu insya Allah di katakan tadi Dokter Stomo bisa pasiennya pulang ke rumah ya, bukan pulang ke Rahmatullah. Tapi kalau sudah habis operasi, wah ini jaundice ya. Biasanya pasien kalau sudah dioperasi, menurut pemikiran saya, mesti anestesinya nolak. Ini loh kok ini ada, jangan-jangan anestesinya yang tahu lebih dulu dari obstetrikusnya. Obstetrikusnya entah di mana, cuma tinggal dipanggil, dok ini sudah siap. Wah ini mental gini harus dirubah ini. Ternyata anestesinya menemukan, loh iki, iki iktrik, kemudian waduh labnya keluar semua, HB-nya turun, wah enggak berani itu. Tapi kalau ini bablas terus maju tak gentar, dibuka, waduh ya sudah, bayinya keluar ya tinggal ibunya encephalopati sudah. Mungkin begitu dulu lah Rosi. Mungkin nanti kalau berkembang lagi pertanyaannya kita jawab. Oke. Ya. Eh, belum ada pertanyaan. Kalau gitu saya tanya lagi, Bang. Mumpung kan, kapan lagi bisa tanya banyak. Mungkin yang Kalau saya boleh tanya dokter Rosi. Oke, 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 silakan Dokter Seto. Ini yang punya Ini acara tas ini. Wah. Iya, ya, Penasaran oke. Iya, juga. iya, Prof. Iya, nggak apa-apa, Prof. Tadi saya mau mungkin lanjutkan pertanyaan apa sedikit tadi dokter Rosi tadi yang ke dokter apa Bayu tadi. Jadi nggak tahu mungkin saya sudah berulang ya, tapi kalau tadi sudah terlewat intinya eh skor faktor prediktif ya. Kalau tadi kan saya lupa tadi istilahnya jadi jawaban dokter Bayu itu Yang kira-kira mana? Yang meos prognosis. itu ya? Yang meos itu bukan? Iya Prof. Lah itu Hmm. saya sedikit mengingatkan kalau MEOS itu kan istilahnya kan itu ya sudah kita dalam kondisi ya pasien itu sudah observasi di ICU. Tapi Hmm. ada nggak prediktif pasien elektif istilahnya yang kita Hmm. lakukan atau mungkin biar mungkin kita seragam SC elektif misalnya biar jadi yang bukan ginekologi itu yang faktor prediktif bahwasanya pasien ini ada high risk ya, nanti untuk perawatan di ICU. Kalau MEOS itu kan sekali lagi itu sudah dalam proses kita monitoring. Tapi kalau yang tadi saya lupa tadi sudah disebutkan dokter Bayu tadi bahwasanya ada nggak kira-kira prognostik faktor tadi itu prognostik itu prognostik pasien apa prognostik penyakitnya atau yang saya mau tanya itu apakah ada prognostik untuk pasien ini itu tadi untuk high risk nantinya akan jatuh atau perawatan di ICU. Nah itu apakah dari parameter laboratorium atau dari parameter vital sign dan yang lain-lainnya itu atau dari anemianya dan yang itu kira-kira bahwasanya pasien ini sehingga kita juga bisa satu ya pastinya lebih aware atau apa preoperatifnya lebih ini dan yang kedua tentu yang paling penting ya KIE ke pasiennya ke keluarga pasien juga bahwasanya pasca operasinya pasien ini ada kemungkinan dirawat di ICU. Mungkin demikian, mungkin dokter Bayu tahu. Ya. Iya, betul Prof. Dokter. Ya, Terima Dokter kasih. Bayu, saya sedikit arahkan Dokter Bayu. Ini Siap, pertanyaan Prof. Dokter Seto bagus sekali ya. Jadi prediktif itu bisa dua, dari sisi pasiennya, kemudian dari sisi penyakitnya. Contohkan ini aja Dokter Bayu. Misalnya yang paling gampang itu ini preeklamsi berat ya, yang dengan sindroma HELP itu kan mesti diputuskan SC kan. Nah, itu loh. Sebelum naik ke meja operasi itu di sini prediktif skornya itu ditanya. Ya, silakan Bayu. Betul, Prof. Ini sebenarnya jawabannya nunggu saya lulus 4 tahun lagi dari dokter ini. Enggak, Tapi sama-sama. sampun, tapi saya sebenarnya sudah melakukan pilot studi ya. Jadi studi inisiasi sebenarnya dokter Seto. Jadi eh, kalau saya berbicara tentang perawatan intensif yang banyak di kita itu kan memang adalah sepsis ya. Jadi mungkin saya akan bahas sedikit tentang sepsis ya. Tapi ini juga tidak menutup ke penyakit kritis lainnya sebetulnya. Jadi kalau kita ngomong scoring itu ada dua. Yang pertama adalah untuk monitor dan yang kedua adalah untuk early warning sign sebenarnya. Ya, Hmm. dalam arti kalau untuk monitor itu paling baik digunakan adalah MEOS tadi. Yang dimana kalau MEOS itu kan singkatan adalah maternal obstetric early warning score. Tapi itu Hmm. digunakan untuk monitoring sebetulnya.
Kalau dia merah, dia akan bagaimana gitu, Prof. Tapi ada satu sistem yang namanya early warning score juga, yang lain untuk memprediksi pasien ini nanti terjadi eh, butuh ICU atau enggak sih, gitu. Itu Hmm. sebenarnya juga ada. Dan tidak ada satupun yang paling sensitif dan paling spesifik sebenarnya. Tapi kita kembali lagi, kalau kita baca tadi yang sempat saya presentasikan tadi, alur pendekatan diagnosis pemeriksaan kritis itu pasti ada early deteksi dulu. Pasti ada early deteksi dulu. Jadi yang paling gampang adalah untuk melihat hemodinamik ya. Kalau untuk lab kayak procalcitonin, CRP, semuanya pasti tergantung fasilitasnya. Kalau tipe C mungkin ada enggak ada procalcitonin. Kalau misalnya tipe A mungkin ada CRP procalcitonin seperti itu. Tapi bagaimana kalau tipe C gitu kan? Nah, maka dari itu yang paling gampang adalah melihat hemodinamik dulu. Nah, kalau kita lihat semua pasien alur pathway di Eropa, Amerika, dia menggunakan SIRS. Karena apa? Karena dia cuma parameter basic sama hemodinamik saja. Nah, kalau itu sudah misalnya positif, nah itu sudah istilahnya sudah warning ya. Itu sudah maksudnya itu harus hati-hati pasien ini ada resiko perberatan kondisi nanti seperti itu. Nah, setelah first step tadi pasti ada penanganan lanjutannya, entah itu pemberian antibiotik, entah itu pemberian cairan. Dilihat kalau misalnya membaik ya mungkin dia bukan dalam tanda kutip bukan mengarah ke penyakit kritis. Kalau dia tetap jelek, nah baru kita lihat apakah ada komplikasi dari inflammatory respon tadi. Sebetulnya seperti itu. Jadi sebetulnya untuk scoringnya sendiri yang memprediksi oh ini jelek atau enggak itu sebenarnya enggak ada. Saya yakin waktu walaupun non maternal pun enggak ada. Tapi scoring untuk menentukan ini high risk untuk jelek atau enggak itu kita masih bisa pakai SIRS atau mungkin pakai yang lainnya seperti FAST atau mungkin pakai UMKCC dari Amerika atau mungkin pakai NEWS dari Eropa itu sebenarnya bisa gitu. Hmm. Nah, itu yang jarang ada di rumah sakit tipe C atau tipe B, Prof. Jadi early detection-nya itu yang jarang dilakukan, Prof. Kalau itu dilakukan, kita kan ada next step-nya secara objektif. Oh, ternyata positif. Next step apa? Kok ini ternyata positif lagi? Oh, kita harus rujuk, kita harus operasi atau kita harus masuk ICU. Sebenarnya seperti itu, Prof. Sebenarnya. Hmm. Iya, iya. Baik. Ya, saya nyambung ya. Jadi saya mulai dari ini apa yang terakhir dijelaskan Bayu itu bahwa rumah sakit tipe C kita ya. Wah, ini tantangan untuk kita ya. Kalau rumah sakit tipe B itu kan sudah subspesialis sudah ada di sana ya, subspesialis ya. Kalau yang tipe C ini belum sampai ke sana. Jadi maksudnya Dokter Bayu itu Dokter Seto bahwa anestesi dengan obstetrikus, mudah-mudahan obstetrikus ini sadar ya, sudah berhitung ini. Pasien ini akan naik ke meja operasi, diagnosanya tadi aja sudah yang paling gampang itu ya preeklamsi berat atau superimpus preeklamsi ya. Jadi kronik hipertensi dengan komplikasi, wah ini jelas sudah harus operasi. Nah itu mudah-mudahan lah ya tipe C apa tipe B ya. Kalau tipe B rasanya kita sudah bisa ini melakukan ini karena facility sudah mendukung. Jadi artinya dari anestesi itu yang klasik mesti dia berkomunikasi dengan kita. Loh, iki tak kei PS 4 atau PS5 atau PS1. Jadi dia maksudnya kalau pasien ini nanti dibius komplikasinya seperti ini. Nah, tadi itu nomor satu, nomor dua, terus tadi Dokter Bayu memberikan dari early warning system memakai MEOS. Itu memang tugas kita terutama, ya, tugasnya obstetrikus ini. Ibu hamil dengan komplikasi seperti ini, ya, ini bisa ndak sedikit, ini sudah jelas indikasi operasi, bisa ndak diperbaiki sedikit. Tadi kan tiga kan, hemodinamik, respirasi, dan kesadaran ya kan. Kesadaran masih 4, 5, 6 ya. Nah, hemodinamiknya ini yang dibilang sama Dokter Bayu di sini ya. Hemodinamik sama respirasi. Nah, itu kita bisa dengan ini Dokter Seto. Ini pekerjaan kita di Dokter Stomo dengan blood gas itu. Kalau sudah umpamanya blood gas itu kan ada blood excess, kemudian PO2 sama PCO2, kemudian saturasinya itu yang paling gampang kita ya bagi kita.
Anestesi itu akan memperlihatkan dulu ini saturasinya di bawah 90%. Waduh, ini memang sudah jelek sekali ini. Pasti ada apa-apa ini di parunya, entah pneumonia, entah langidem. Kalau untuk preeklamsi ya lebih dekat ke langidem. Atau kalau preeklamsi sekarang dengan PPCM ini. Ya, kardiologi kita minta tolong. Bagaimana apa namanya? Ejection fraction rate of left ventricle itu. Di bawah 40 apa enggak? Itu dia. Jadi ini berhitung. Tetapi waktu itu juga perlu. Biasanya saya dengan Bambang Pujo sama Marisa ya, Pak Heri kasih waktu kita ini 6 jam lah untuk biar dia lebih sedikit itu sehingga kita kalau operasi konsekuensinya itu lebih 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 rendah untuk katakan secara viral jangan sampai mati di atas meja operasi. Tetapi juga kita juga berhitung jangan lebih dari 12 jam sejak kita berdiskusi itu. Karena lebih dari 12 jam itu sudah kemana itu? Tadi sudah dikatakan sama Dokter Bayu, kalau sudah sepsis itu waduh, going everywhere itu. Sudah semua bisa kena. Jadi waktu itu di sini penting sekali. Dan terus memperkirakan kemana nanti pasien yang akan dirawat ya sudah pasti itu, intensive care unit. Sudah harus disediakan apa namanya ventilator sudah jelas itu. Ada yang lebih modern lagi, saya belum menguasai Bayu, tapi Bambang Pujo sudah mengajak saya terus. Apa Bayu yang namanya itu? Jadi fungsi pernafasan tuh pindah ke mesin itu pokoknya. ECMO, bro. Ya, pakai C ya, Ya, ECMO ya. ECMO. Iya, waduh ini saya belum menguasai ini. Tapi waktu COVID-19 itu dipakai ya. Betul-betul ada yang bisa menolong, ada yang enggak. Jadi demikian Dokter Seto. Iya, Eh, Prof. Betul. pada waktu kita menentukan ini sudah pasti harus operasi ya. Jadi bukan pasien elektif lagi Pak Seto. Kalau elektif itu kan pasien inilah yang sopan lah. Tapi ini yang pasien-pasien yang datang tidak sopan ini yang aduh sudah buat adrenalin tuh naik. Ya ini harus waktu itu diperhitungkan. Salah satu contoh aja, Bayu masih ingat enggak yang di VK bersalin itu? Pasiennya hamil 24 minggu, ada pneumonia. Aduh, ininya apa namanya saturasi oksigen di bawah 90%, kemudian antibiotik sudah masuk, tidak ada improve itu. Sehingga saya sama Marisa tidak ada kesatuan ini. Tapi untung ada yang menetralisir. Siapa itu? Dokter istrinya Prof. Istrinya. Jadi orang paru pulmologis yang perempuan. Siapa Rosi itu Ya, namanya? Prof. Prof. Laksmi, bro. Ya, Prof. Prof. Laksmi. Laksmi. Iya, Prof. Prof. Laksmi, nah ini loh, jeli sekali melihat lo ini sudah kena antibiotik 3 hari tidak ada improve ya apalagi kalau tidak terminasi. Betul ini saya setuju dengan Pak ini harus dibuka. Tetapi saya juga menyadari, saya diingatkan sama Memang Pujo, Pak Heri ini bisa mati di atas meja operasi. Lah ya terus mau apa lagi? Apa kehilangan dua-duanya? Jadi maksudnya ibu sama janin. Akhirnya dibuka, ternyata Bayu itu yang kamu tulis di mengenai sepsis itu ada yang eh, apa namanya sekarang yang terbaru ini Bayu. Rosi masih ingat nggak asam laktat itu ternyata bukan barang barang wasted itu. Itu nanti ya kita buka ya. Jadi asam laktat itu kalau ada lactylation ya, itu dia justru the source of energy di situ. Nah ini hal baru ini. Nanti dengan Taichung dan Ersa dia sudah mulai fokus ke sana. Demikian Dokter Seto. Oke, betul, Prof. Terima kasih. Mungkin karena sudah jam 11 nih, sudah 1 jam mungkin kita berdiskusi. Saya kembalikan terima kasih apa Dokter Bayu dan Prof Heri. Semoga ilmu bermanfaat. Saya kembalikan ke Dokter Seto. Moga Dokter Seto. Semoga bermanfaat ya. Ini kita ngomong apa benar Ya, nggak saya ini Dr. Rosi. didengar oleh pasien. Saya datang. Perlu di ini kali Dokter Seto, perlu di audit ya. Ini bermanfaat nggak nih Nggak kali apa-apa, ini nggak topik apa-apa. ini? Ya. Atau iki topik apa yang sesing ini wah ini betul Dokter Rossi ini tadi wah ini nggak terlalu berat ini ya nggak Iya, Prof. mudah-mudahan Matur nuwun, doa Prof. kita. Iya, terima kasih, Prof. Terima kasih sekali lagi, Prof. Heri, Dr. Rosi, Dr. Bayu. Jadi, ya memang topiknya berat, tapi ya apapun kalau sudah sampai sini, semuanya nggak bisa tidur, gitu ya. Jadi, jadi ya mungkin baik itu
Jangankan yang menerima, Dr. Rozi, Prof. Ferry, Dr. Bayuni di Sutomo ini atau tempat lain ini, tapi juga tentunya mengirim juga deg-degan mestinya ya, mengirim. Berarti Prof. Ferry juga sudah disindir. Jadi apapun itu paling tidak sekali lagi minimal mungkin dari teman-teman atau SPP yang di dulu itu paling tidak juga minimal dari segi KIE-nya, dari segi komunikasi ke pasien sudah dipersiapkan sehingga tetap apapun meskipun belum tentu merawat pasien-pasien yang ICU, tapi paling tidak sudah tahu prognostik bahwasanya pasien-pasien ini akan calon pasien ICU. Oke, terima kasih sekali lagi. Kita ketemu lagi di Tanya Pasien minggu depan setiap hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11 tentang pelayanan obstetrik dan ginekologis sehari-hari. Sekali lagi kami aturkan terima kasih pada seluruh peserta. Izin kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturun Prof. Ferry, Dr. Bekasi, Waalaikumsalam. Dr. Terima kasih Waalaikumsalam Dr. warahmatullahi Seto. wabarakatuh. Terima kasih Dr. Oke. Terima kasih Seto. Dr. Rozi, Dr. Bayu.